Halo Pak Jeffrey. Halo Pak Jeffrey. Pak Jeffrey sudah sampai. Aduh, bos sudah datang. Ayo. Si Jeffrey ini di kehidupan lalunya pasti gasing. Dengan jadwalnya hari ini, waktu masuk toilet juga nggak ada. Selamat pagi Pak Jeffrey. Sarapannya sudah disiapkan? Sudah. Harus kuakui, semenjak kamu jadi sekretarisku, aku jadi teratur makan sarapan. Ini kewajibanku. Tadi saat aku masuk, aku dengar ada yang tanya masalah pribadiku padamu. Tapi kamu malah bilang gak tahu. Aku hanya kerja bareng Pak Jeffrey. Nggak tahu urusan pribadimu. Pak Jeffrey, kamu kerja dulu. Kalau butuh panggil saja. Gak disangka tampangnya sederhana, tapi sarapan yang dia buat sesuai dengan seleramu. Benar-benar iri padanya. Setidaknya sehari ada 12 jam bersama denganmu. Bukankah aku sudah bilang kalau kita sudah putus? Jangan cari aku di jam kerja. Aku hamil. Dari awal aku sudah memberitahumu. Aku nggak akan menikahimu dan mau anak. Kalau kamu melanggar peraturan, undurkan diri dari perusahaan dan keluar dari villa. Jeffrey. Apa kataku belum jelas? Masih nggak mau pergi? Lihat editan foto ini. Sungguh mempersulit aplikasi Matu. Ternyata Nona Vivi masih pakai aplikasi itu untuk mengenal dunia. Tak heran proposal waktu itu mencampur adukan tingkat konversi dengan jumlah suka pada Facebook. Kamu kira dirimu adalah tangan kanan Pak Jeffrey? Kalau aku bisa menduduki posisi ini, aku bisa buat lebih baik darimu. Nona Vivi, daripada memperhatikan jabatanku, sebaiknya pikir gimana kurangi kesalahan kata di PPT. Asila, berkaca dulu kau. Pak Jeffrey mana mungkin suka sama wanita yang gak menarik, terus yang gak pandai berdandan. Nona Vivi, perbuatanmu ini sudah bisa memotong habis uang kerajinanmu. Menakuti aku? Aku beritahu kau, aku sudah hamil. Jadi kau anggap aku sebagai musuh kekasihmu? Mungkin kau harus kecewa. Karena aku sudah ada pacar. Selain itu aku gak tertarik pada Pak Jeffrey. Juga gak ingin ikut persaingan di haremnya. Pak Jeffrey, aku ganti baju dulu. Sekarang kau segera urus pengunduran diri. Kak Jeffrey. Aku sudah biarkan kalian ini mengurus pengunduran diri Vivi. Memang kejam. Kecepatan dia memutuskan hubungan lebih cepat daripada proses pengunduran diri. Apa kau nggak puas? Ku dengar dia sudah hamil. Sudah kuperiksa, nggak benar. Kok kau datang? Minumlah yang panas. Di dalam mobil sudah belikan makanan kesukaanmu. Pamit dulu. Etikku bagus kan? Kak, ayah suruh aku jemput kamu pulang. Mungkin akan mengungkit pernikahanmu. Kamu jangan marah. Kak, apa kamu benar-benar tertarik sama sekretaris sederhana itu? Jangan sampai, bukan hanya perbedaan status. Paling penting, orang tua kita nggak akan setuju. Dia nggak mungkin suka
sama aku yang sejak kecil hidup dalam kekayaan. Hidup bersamaku, mana ada bahagia. Gimana kalau kau ganti sekretaris? Lihat saja bos lainnya, sekretaris mereka itu rata-rata buat mereka bermuka. Aku bantu kau pilih yang cantik dan ramping. Sekretaris yang aku mau itu, yang berguna. Urus masalahmu dulu. Sejak kapan kau punya hak mengomentari orangku? Salah makan obat. Bisa-bisanya bilang orangnya. Cih. Sudah pulang masih beri kerjaan. Dasar bos jahat. Kak, ku dengar Leo bawa pacarnya pulang dan bahas soal nikah. Oke. Nanti kalau aku ketemu dia, aku akan beri selamat. Bagus juga bisa berpikir begitu. Sebenarnya kalian memang gak cocok. Gak bersama itu adalah jodoh. Sudah makan saja, banyak omong. Kak, ingat transfer aku uang 1.600.000 ya. Aku sudah tahu. Uang apa? Kakakku mau tunjukin ke bosnya kalau dia ada pacar, jadi nyewa aku. Asila, kau tahu aku suka apa darimu? Kau berbeda dengan yang lain. Kau tenang, juga tepat waktu, bahkan bisa jaga rahasia. Kelihatannya lembut, tapi tahu batas. Gak bilang masalah orang, juga gak gosip. Yang terpenting, gak sebar gosip. Terus pertahankan. Ada bagusnya kalau aku berambisi tinggi. Mungkin kelebihan terbesarku nggak tergila-gila saat lihat cowok, juga nggak ada niat apapun padanya. Sekarang statusku dan kakakku adalah sekretaris dengan pacarnya. Minggir, Kerjalah dengan baik. minggir. Itu lihat. Jeffrey, tanah itu sudah disetujui belum? Belum. Tahun baru aku lihat ke sana. Ibu, setahun kau baru pulang beberapa hari. Ayo makan bersama. Abaikan saja dia. Katanya dia makan vegetarian demi keturunan. Bisnis keluarga Lee itu usaha 3 generasi. Bukan mengandalkan khotbah atau makan VG. Rika, si putri keluarga Yasta, belajar seruling. Terus belajar geografi di luar negeri. Sekarang sudah pulang. Keluarga kita dengannya sudah setara. Lewat tahun baru, kau temui dia dulu ya. Kau agak baik padanya. Bukankah ada yang bilang bisnis keluarga Lee andalkan usaha 3 generasi? Kenapa sekarang mau pakai pernikahan untuk perkuat usaha? Jeffrey, semua tergantung kau suka atau enggak. Jangan memaksa diri. Jeffrey sebagai anak sulung keluarga Lee memikul masa depan grup Lee. Pernikahan itu perlu lihat keuntungan. Suka bisa menjamin saham atau bisa mengisi keuangan perusahaan. Sudahlah ya, aku sudah tahu. Ibu enggak terpaksa. Suka atau enggak, itu enggak penting. Pak Jeffrey, silakan diterima proposalnya. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Pacarku mengeluh dia seperti lajang. Bu Asila, sebaiknya nantikan bonus tahunan. Cepat lihat. Gimana? Sangat ganteng. Kak Leni, cepat lihat. Bu Asila sama pacarnya sangat mesra. Tasya, ku dengar dulu kau dan Ibu Asila satu kuliah. Apa kau kenal pacarnya? Aku gak kenal. Tapi saat kuliah dulu, ada pria perkasa yang sangat dia suka. Ganteng, seksi, juga berkulit putih. Dan lebih ganteng dari Pak Jeffrey. Beneran? Iya, Jadi kenapa mereka putus? suka orang lain. Sayangnya, Asila demi dia kurus 10 kg, akhirnya ditinggalin. Bu Asila, ku dengar sebelumnya kau ada pacar, bahkan lebih ganteng dari Pak Jeffrey. Masa
Masa lalu biarlah berlalu. Yang sekarang lebih baik. Pak Jeffrey, Ke kantorku. Sejak kapan pacar Bu Asila jadi bahan omongan perusahaan? itu semua karena membantumu mengadang cinta dari Tasya. Baru aku digosipin mereka. Semua berkat Pak Jeffrey. Sampai kami semua yang peran kecil ini juga dapat untung. Jaga kesanmu. Jangan sampai orang bilang kepribadianmu buruk. Pengaruh ini nggak baik. Kalau bisa, demi cinta kurus 10 kilogram. Mending kurus demi kerja. Musim panas akan tiba. Kedepannya jangan banyak makan. Pak Jeffrey, aku ambil gaji. Bukan ambil makan rumahmu. Kenapa aku harus kurangi makanku? Aku hanya kasih kau saran. Apa aku buat Pak Jeffrey nggak senang? Lagian, aku bisa kurus demi pacaran karena nggak butuh tenaga. Kalau kerja, harus makan banyak biar nggak ditindas orang. Aku hanya katain kau sekali, balasan kau kayak kereta api. Buat aku kesal. Sampai Pak Jeffrey, pusing. Pak Jeffrey, ay. Pak Jeffrey, dokter sudah bilang kau itu terlalu lelah. Harus istirahat. Kalau enggak kau bisa mati mendadak. Dokter bilang aku pingsan karena kesal padamu. Meski karena aku juga termasuk kecelakaan dalam kerja, jadi perlu kau bayar biaya pengobatannya. Begitu suka aku, kenapa nggak tertarik sama aku yang sekaya ini? Orang kaya memang bisa mati demi dapat uang. Bu Asila, aku pusing. Kalau kau beneran gak enak badan, sebaiknya kita balik ke rumah Nggak sakit. usah, aku sandar dulu. Pak Jeffrey, kalau kau beneran gak enak badan, kau duduk di dalam mobil. Aku cari dokter. Pak Jeffrey, ngomong ya ngomong, jangan pegang sini sana. Meski aku sangat sederhana, bahkan gak kau sukai, tapi aku ini wanita yang punya harga diri. Tapi Bu Asila, aku hanya bersandar karena pusing. Apa kau kira aku suka padamu? Jangan banyak berpikir. Kau nggak sesuai seleraku. Maaf Pak Jeffrey, aku gak suka dekat-dekat dengan orang lain. Kalau kau begini, aku panggil rekan pria ke sini. Itu lebih baik. Kau mau semua orang tahu aku sakit. Kembali ke kantor. Orang lain cari cara mendekatiku. Dia malah ingin menjauh. Aku mau undurkan diri. Setiap kerjaan pasti ada masalahnya. Asal kau sudah berpikir baik, kami pasti mendukungmu. Benar, kami bisa membiayaimu. Sudahlah. Aku hanya lampiaskan amarah. Gaji setinggi itu susah dicari. Di sekitar bos selalu ada banyak wanita. Mungkin aku yang berpikir banyak. Apa kau kira aku suka kau? Jangan banyak berpikir. Kau nggak sesuai seleraku. Ayah, ibu, aku sudah putuskan. Aku harus punya ambisi. Aku mau kencan buta. Tampangku lebih sederhana. Sudah berapa kali kencan buta. Banyak yang baru lihat aku sekali, sudah pergi. Kalau kau nggak suka aku, boleh langsung bilang, nggak apa-apa. Aku lihat sikapmu sangat sopan. Jangan pedulikan pada pandangan orang lain. Maaf, pertanyaan berikutnya agak lancang. Kau sudah berusia 30 tahun. Apa pernah pacaran? Saat kuliah ada satu pacar. Setelah putus, aku trauma sangat lama. Tapi ku dengar, hidupnya sekarang sangat bahagia. Jadi aku berpikir apa diriku ada kesempatan untuk mencari kebahagiaan. Menurutmu aku gimana? Aku bisa berubah agak kurus? Bukan mau jadi model, nggak usah begitu. Utamakan kesehatan. Apa kau keberatan dengan berat badanmu? Kau nggak keberatan dengan berat badan pacarmu? Seperti lebih bangga kalau punya pacar ramping. Profesiku menuntutku nggak boleh menilai orang dari penampilan. Aku ulang memperkenalkan diriku. Namaku Aldo. Aku ketua kantor penerimaan siswa sekolah. Profesiku membuatku jadi pusat perhatian. Asila sebagai sekretaris grup makmur. Selamat pagi. Tunangan bos sudah datang. Asila,
siapkan makanan ringan untuk Nona Rika. Baik. Itu pasti tunangannya. Bos nggak pernah seperhatian itu pada wanita lain. Ya, di sekitarnya ada banyak wanita yang cantik. Memang aku yang berpikir banyak. Kebetulan akhir pekan ini ada waktu. Ayo beli baju buat orang tuamu. Pak Jeffrey, Nona Rika. Nona Rika, ini kue lemon waktu itu yang kau suka makan di pesta. Kebetulan ada satu di sini. Bu Asila memang perhatian. Tapi aku nggak makan lemon di siang hari. Takut jadi hitam. Oh, Nona Rika memang pintar perawatan. Lain hari aku mau minta Nona Rika ajarin. Apa Bu Asila juga mau perawatan? Udah punya pacar? Tentu saja wanita suka cantik. Apa dia orang grup makmur? Bukan, kenal dari kencan buta. Pak Jeffrey nggak izinin pacaran satu kantoran. Pak Jeffrey, jam 3 Biro Konstruksi akan datang memeriksa. Masih ada 1 jam. Aku sudah tahu. Baik, aku nggak ganggu lagi. Apa 2 hari lalu sudah putus dengan pacar muda itu? Gak suka sama aku, tapi malah suka sama pria kencan buta. Pak Jeffrey, tunggu dulu. Selamat pagi. Di atas sudah disiapkan makanan. Kita bahas sambil makan saja. Leo, Baik, sudah lama di jalan memang sudah lapar. Kalau begitu coba makanan di kantin. Silakan. Dik, nanti malam makan bareng yuk. Leo, nama yang terukir dalam masa mudaku. Asila tenang saja, aku bakal bantu tingkatkan nilaimu. Kau pasti bisa kuliah. Karena dia nilaiku meningkat pesat, bahkan diterima di kuliah terbaik. Hari ini Asila? apa ya? Yang ini, aduh. Ayo makan bareng. Asila, apa dia pacarmu? Ganteng sekali. Karena dia, aku ada harapan ingin menjadi wanita terbaik. Asila, aku kenalkan dulu. Dia pacarku. Namanya Yuli Wenia. Diam-diam mencintai seseorang, membuat hati gak bisa tenang. Juga karena dia, cinta pertamaku di masa muda, berakhir tanpa kisah indah. Maaf, pacarku cemas kalau aku sendirian pergi keluar dengan pria. Maaf Pak Jeffrey. Bu Asila inisiatif masuk ke dalam pelukanku. Aku sangat senang. Pak Jeffrey, kau jangan kepedean. Sekarang kau sudah berani melawan atasanmu. Begitu benci aku. Asila, jangan pulang setelah selesai kerja. Aku masih ada tugas untukmu. Ada tugas ya ada tugas. Ngapain begitu dekat? Mau pamer parfum baru? Kalau mau kerja di perusahaan, harus ganti pakaianmu dulu. Kerja harus ada penampilan kerja. Aku dengar perintah kakak. Apa kau sudah pulang kerja? Aku tunggu kau makan bareng. Pacarku akan menjemputku. Aku juga lagi diet. Kata pacarku kurus dikit lebih baik. Nanti pakai gaun pengantin juga cantik. Asila, Ya. Pak Jeffrey, aku serahkan dia padamu. Ubah penampilannya. Kalau ada yang tanya, bilang saja temanmu. Nggak ada hubungannya denganku. Setengah bulan ini, kau dengar kata Bu Asila. Baik, aku akan patuh. Pak Jeffrey, ini agak sulit. Aku nggak pernah mengubah penampilan orang. Di perusahaan ini pengalamanmu paling banyak. Sesuaikan dengan penampilanmu saja. Ini kerjaanmu. Setengah bulan kemudian, aku mau melihat Vania yang berbeda. Masih ada waktu berkencan dan pacaran. Berarti kerjaannya kurang banyak.
Bu Asila, apa aku mirip orang kampung yang baru ke kota? Mungkin susah cari pacar. Meski nggak sesuai selera Pak Jeffrey, pakaian begini sangatlah aman di perusahaan. Benar juga. Oh, barangnya taruh di mobilku. Nanti malam aku makan sendiri. Baik. Asila? Kok kau di sini? Adik bos baru pulang, aku temani dia beli barang. Kau juga beli barang? Aku... Hari ini aku temani Yuli coba gaun pengantin. Asila? Maaf. Kedepannya, kau harus bahagia. Sekarang, kau sudah sangat kurus. Nggak usah diet. Aku kira aku sudah berjalan jauh, tak disangka. Saat ini, aku masih di tempat yang sama dengan sedih. Beneran? Nggak usah diet. Asila, ada hal yang sudah kupendam lama, sampai merasa nggak nyaman. Kau suka sama Leo kan? Aku dan Leo sudah bersama di tahun kedua kuliah. Dia bilang dia ada adik tetangga. Makan dan tinggal di rumah adik tetangga itu. Jadi harapan terbesarnya adalah membantu adik itu kuliah untuk membalas budi orang tuanya. Aku tahu Kak Leo sangat baik padaku karena orang tuaku. Yuli, percayalah padaku. Aku hanya mencintaimu. Aku hanya punya rasa suka adik padanya. Dia itu bodoh. Mana mungkin aku ada apa-apa dengannya. Asila, kami pacaran, jadi kalau ada orang ketiga, aku merasa nggak nyaman. Leo sudah membantumu sampai masuk kuliah. Kedepannya, jangan cari dia lagi. Meski dia cari kau tolak saja ya. Baik. Leo, menurutmu gaun pengantin merah ini cantik nggak? Cantik. Kau pakai apapun cantik. Halo, toko kami ada camilan dan minuman. Kalian mau minum apa ya? Kalau begitu, 2 gelas Americano. Baik. Leo, kau masih saja nggak bisa ingat kalau aku nggak suka Americano. Karena itu terlalu pahit bagiku. Aku suka minum kopi mocha. Maaf, aku salah ingat. Sudah 7 tahun, kau masih saja ingat Asila suka makan dan minum apa. Asal ada dia, tatapanmu selalu fokus padanya. Yuli, aku... Maaf, ada banyak kerjaan di sekolah. Nggak disangka kau datang. Oh, nggak apa-apa. Aku hanya kebetulan lewat. Jadi sekalian menjengukmu. Hmm. Asila, aku menyukaimu. Ayo kita menikah.